Assalamualaikum, hai Sobat Penggerak. Saya Ami Siti Aminah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Sekolah Dasar Negeri Bantarjati 6, Kota Bogor, Jawa Barat. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi materi modul 1.1, yaitu Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun sistematika materi kali ini, saya akan membahas yang pertama simpulan materi, yang kedua pemahaman sebelum mempelajari materi, yang ketiga pemahaman setelah mempelajari materi, dan rencana tindak lanjut. Mari kita bahas untuk simpulan materi. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan yang menghamba pada anak. Ki Hajar Dewantara menggunakan analogi semai padi tumbuh padi untuk menggambarkan filosofi pendidikannya. Analogi ini mencerminkan bagaimana pendidikan harus dilakukan untuk membantu anak-anak berkembang secara optimal. Benih padi melambangkan anak-anak yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Petani melambangkan guru yang berperan dalam membantu anak-anak untuk mencapai potensi terbaik mereka. Tugas petani adalah menumbuhkan tanaman menjadi tanaman yang subur. Begitupun kita sebagai seorang pendidik menuntun anak, memfasilitasi anak sehingga anak mampu mencapai potensi terbaik mereka. Selanjutnya kita akan bahas pendidikan yang menuntun. Ada 3 semboyan yang sampai saat ini mengubah pemikiran pendidikan di Indonesia, yaitu filosofi. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulada. Di depan seorang pendidik haruslah menjadi contoh yang baik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Artinya di tengah seorang pendidik harus membangun dorongan. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani. Di belakang seorang pendidik haruslah memberi motivasi. Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan di Indonesia yang terkenal dengan filosofinya tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Salah satu konsep penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukanlah tabula rasa, artinya anak-anak terlahir dengan potensi dan bakat bawaannya unik. Mereka bukanlah kertas kosong yang pasif, melainkan individu aktif yang terus belajar dan berkembang sejak lahir. Pengalaman dan interaksi dengan lingkungan memang memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Namun, mereka tidak membentuk anak secara keseluruhan. Dengan demikian, tugas pendidikan adalah menebalkannya sehingga menjadi jelas dan bermakna. Dalam proses penebalan, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mengacu pada potensi bawaan yang dimiliki setiap anak, seperti bakat, minat, dan kemampuannya. Setiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Tugas pendidikan adalah untuk menuntun anak dalam mengembangkan kodrat alamnya tersebut. Sedangkan kodrat zaman mengacu pada tuntunan dan perkembangan zaman yang perlu dihadapi oleh anak. Di era globalisasi ini, anak-anak perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk hidup di zamannya. Tak hanya kodrat alam dan kodrat zaman, kita sebagai seorang pendidik harus menerapkan pembelajaran dengan asas Trikon. Asas Trikon adalah konsep penting dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini merujuk pada 3 prinsip yang menjadi landasan dalam pengembangan pendidikan yang berpusat pada anak. Yang pertama yaitu continue, artinya pendidikan harus berlangsung secara berkesinambungan.
Pendidikan dirancang agar anak bisa belajar terus-menerus baik secara formal maupun informal. Yang kedua yaitu konvergen. Artinya, pengembangan pendidikan dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber di luar. Pendidikan tidak hanya terpaku pada kurikulum yang ada, namun memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta praktik pendidikan yang baik dari berbagai negara. Di sini kita sebagai seorang pendidik harus terbuka untuk belajar dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu konsentris. Artinya pengembangan pendidikan harus tetap berdasarkan kepribadian bangsa kita sendiri. Pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai budaya lokal, karakter bangsa, dan kearifan lokal Indonesia. Lalu, apa hubungan antar asas Trikon? Ketiga asas ini saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Kontinuitas pembelajaran memastikan anak terus berkembang. Konvergensi memperkaya proses belajar dengan sumber-sumber eksternal, namun konsentris memastikan bahwa pembelajaran tersebut tetap berakar pada budaya dan karakter bangsa. Dengan demikian, pendidikan yang menghamba pada anak adalah pendidikan yang menuntun anak sehingga menghasilkan pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik pula. Salah satu hasil dari budi pekerti yang baik adalah cipta, karya, dan karsa. Cipta, karya, dan karsa adalah kemampuan manusia untuk menghasilkan karya yang kreatif dan bermanfaat. Dengan memiliki budi pekerti yang baik, individu dapat menghasilkan karya yang bermanfaat sehingga menciptakan keseimbangan dan keselarasan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, pemahaman saya sebelum memahami materi. Pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center, menyamakan standar penilaian, kurang memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang siswa, serta karakteristik siswa, hanya mengajar ketuntasan materi, model dan strategi pembelajaran yang kurang bervariasi, serta hanya pada fokus pada hasil bukan proses. Namun setelah mempelajari materi modul 1.1, saya memahami bahwa pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Saya lebih memahami bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid adalah menuntun murid dengan memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang serta karakteristik siswa, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, fokus pada proses bukan hanya hasil, dan melaksanakan model dan strategi pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif. Terakhir, saya akan membuat rencana tindak lanjut, yaitu menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, memperhatikan aspek psikologis, karakter siswa, dan konsepsi awal murid, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan asesmen yang beragam untuk mengakomodasi minat, bakat, dan keberagaman murid, dan tentunya menggunakan media teknologi yang relevan dengan kebutuhan era digital saat ini. Baiklah Sobat Penggerak, itulah pemaparan koneksi antar materi modul 1.1. Akhir kata, pendidikan bagaikan taman sari nan indah, menumbuhkan tunas-tunas manusia yang mulia. Di taman ini, anak-anak berkembang bebas, menemukan potensi diri dan melangkah maju. Guru bagaikan penjaga yang bijaksana, membimbing dengan sabar dan penuh kasih sayang. Bersama kita rawat taman ini untuk masa depan yang gemilang dan penuh makna. Tetap semangat mendidik anak